ke kuasa hukum. Ada yang mungkin disampaikan? Tasya Farasya memenuhi panggilan sidang cerai perdana terkait gugatan cerainya terhadap suaminya Ahmad Assegaf. Sidang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Influencer tersebut hadir dengan mengenakan pakaian serba krem dan didampingi kuasa hukumnya. Saat tiba, Tasya tak banyak berkomentar soal kedatangannya. Ia hanya memastikan bahwa ia dalam kondisi sehat. Namun, ia menolak berkomentar terkait gugatan cerai yang ia layangkan pada suaminya itu. Sementara itu, suami Tasya, Ahmad Assegaf, juga tampak ditemani kuasa hukumnya yang terlihat tiba di pengadilan selang tak begitu lama dari kedatangan istrinya. Tiba di pengadilan, namun ia langsung masuk ke dalam pengadilan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Agenda mediasi ini mengharuskan dua belah pihak hadir dan duduk bersama untuk membicarakan nasib rumah tangga yang sudah mereka bangun selama hampir 7 tahun lamanya. Menjelang sidang, Tasya mengaku dalam kondisi baik. Ia juga tak banyak bicara dalam kesempatan itu. Kuasa hukum Tasya, Rahado, menyebut agenda kali ini tak bisa dijabarkan lebih jauh. Sementara itu, Ahmad Assegaf tak banyak bicara. Ia juga kerap tersenyum kepada awak media. Hasil sidang pun menemui jalan buntu. Tasya hadir di pengadilan langsung sempat memberikan komentar singkat pada awak media. Sementara itu, Ahmad dan kuasa hukumnya memilih diam dan menghindari wartawan. Saat ditanya mengenai jalannya sidang, Tasya menjawab singkat. Dan soal hasil mediasi, Tasya menyerahkan penjelasan kepada kuasa hukumnya. Maaf ya. Sedikit gimana ya? Hadiah. Tolong ke kuasa hukum. Ada yang mungkin disampaikan? Terima kasih banyak. Medianya seperti apa, Pak? Jalan dulu. Kak Tasya semuanya. Kak Tasya benar sedang terapi Kak Tasya. Apa? Sedang terapi Kak Tasya? Iya betul. Terapi. Hati-hati semuanya, saya takut ada yang jatuh. Maaf ya. Hati-hati ya semuanya. Kak Tasya mungkin terapi karena apa Kak Tasya? Terima kasih. Kuasa hukum Tasya, Ragahdo Yosodiningrat, menjelaskan alasan utama gugatan cerai yang diajukan kliennya. Menurutnya, inti permasalahan rumah tangga ini bukan sekadar hal sepele, melainkan menyangkut persoalan kepercayaan yang dianggap telah dikhianati. Juga adanya dugaan penggelapan dana yang dilakukan oleh Ahmad di perusahaan milik Tasya. Dugaan ini menjadi salah satu faktor utama yang memperkuat keputusan Tasya untuk mengajukan gugatan cerai. Meski begitu, kuasa hukum menolak memberikan detail lebih lanjut terkait jumlah dana yang diduga digelapkan. Dia hanya menyampaikan bahwa pihaknya telah memiliki data dan bukti awal yang cukup kuat untuk mendukung klaim tersebut. Meskipun dugaan penggelapan menjadi latar belakang kasus ini, namun inti masalah perceraian bukanlah sekedar dilihat kerugian, melainkan kekecewaan mendalam dan rasa sakit hati yang dialami ibu dua anak itu. Menjadi alasan terbesar mengapa rumah tangga ini sulit untuk dipertahankan. Diajukan oleh klien kami, Ibu Tasya, itu karena masalah kepercayaan. Kalian sudah tahu ada banyak berita beredar di luar sana. Masalahnya apa? Sini mungkin saya akan luruskan. Yang menjadi titik berat adalah adanya dugaan. Ini dugaan, tapi kami telah ada data-datanya pada kami juga, telah kami pelajari semua. Adanya dugaan penggelapan dalam perusahaan. Untuk nominal cukup besar ya, cukup fantastis juga. Cuma tolong teman-teman ini bisa ditekankan, bisa
diresapi lah. Ini bagi klien kami bukan masalah angka. Mau nilainya miliaran rupiah, mau nilainya puluhan miliar rupiah, mau nilainya belasan juta rupiah atau 1 juta rupiah pun, ini adalah rasa kekecewaan yang telah dirasakan oleh klien kami, Ibu Tasya, atas kepercayaan diberikan, namun dihianati begitu saja. Sehingga gugatan ini kami ajukan. Memang Ibu Tasya juga merasakan bahwa tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin secara layak selama ini. Dan juga terkait dengan dugaan penggelapan itu, kami pun juga melakukan upaya hukum. Kami sudah mengajukan somasi terhadap mantan suami Ibu Tasya terkait dugaan tersebut. Untuk selanjutnya nanti kita lihat perkembangannya bagaimana. Pun sudah kami ajukan. Nanti kami pun juga sudah mempersiapkan bukti-bukti, mempersiapkan dokumen-dokumen untuk upaya hukum selanjutnya, yaitu melaporkan ke pihak kepolisian. Sejak kepercayaan itu telah diberikan oleh Ibu Tasya. Jadi intinya di situ, di kepercayaan ini, sakit hati yang luar biasa gitu. Ketika sudah punya suami, sangat dipercaya, baik keuangan pribadi, keuangan perusahaan dan lain-lain, tiba-tiba harus menghadapi seperti ini. Tapi ingat ya, ini masih dugaan, artinya bukti-bukti masih kami kumpulkan. Perceraian secara agama sudah terjadi sebelum gugatan resmi dilayangkan. Tidak hanya itu, Tasya dan Ahmad kini sudah pisah rumah buntut masalah tersebut. Sehingga gugatan ini kami ajukan. Tapi perlu digarisbawahi juga, sebetulnya sebelumnya ini Ibu Tasya sejak tanggal 10 September sebelum gugatan ini kami ajukan telah bercerai secara agama, sudah ditalak oleh tergugat, mantan suaminya, sehingga secara agama sebetulnya Ibu Tasya sudah tidak sebagai istrinya lagi, bukan suami istri lagi, mereka berdua. Dan juga pada saat ini, bahkan sebelum gugatan diajukan, Ibu Tasya dengan mantan suaminya telah pisah rumah, jadi saat ini sudah tidak tinggal serumah. Lalu selanjutnya masalah nafkah sih sebetulnya ini bukan kalau dari Ibu Tasya sendiri bukan masalah karena ia tidak dinafkahi, tapi kembali lagi titik beratnya dalam masalah kepercayaan, sehingga ya inilah kita sekarang bergulir di sini, proses masih berjalan. Mohon support teman-teman semua. Untuk teknisnya ada beberapa hal yang tadi disampaikan oleh rekan saya. Terkait hasil mediasi, kuasa hukum Tasya menyebut ada beberapa poin yang berhasil disepakati oleh kedua belah pihak. Namun jika berbicara mengenai inti permasalahan rumah tangga, mediasi tersebut tetap tidak mampu mempertemukan kembali Tasya dan Ahmad. Maka tadi saya bilang dalam mediasi ini adalah sepakat sebagian dalam artian ada yang disepakati di dalam. Tadi hak asuh anak ini sudah disepakati jatuh kepada klien kami, Ibu Tasya, jadi tidak dipermasalahkan nantinya, karena juga sebetulnya gugatan yang kami ajukan ini sifatnya tuh lebih kepada untuk perceraiannya, kami tidak ada minta harta gonong ini, terus hak asuh anak juga kan sudah dipenuhi. Jadi kita kedepannya akan fokus masalah pembuktian dari dalil-dalil yang kami sampaikan, dalil gugatan yang kami sampaikan. Apa yang kami sampaikan akan kami buktikan nanti pada proses persidangan selanjutnya. Dan tadi juga untuk timeline sudah disampaikan oleh Majelis Hakim, sidang selanjutnya 8 Oktober itu untuk menyampaikan apakah ini mediasi deadlock atau tidak, karena kan memang kita juga tahu sama-sama mediasi ini adalah suatu kewajiban atau sebuah kewajiban diatur oleh undang-undang, harus dilewati. Tadi sudah kami jalani berdua, prinsipal hadir baik penggugat maupun tergugat, hasilnya sudah ada, sepakat sebagian. Selanjutnya tanggal 8 nanti adalah untuk memberitahukan secara formal bahwa mediasi ini sudah ada hasilnya. Selanjutnya nanti jawaban dari pihak tergugat itu ada pada tanggal 10 Oktober, nanti bergulir aja, selanjutnya ada replik, duplik, dan pembuktian. Sebelumnya, jelang persidangan, Tasya justru mengungkapkan isi hatinya yang pilu melalui story Instagramnya. Kembaran Tasya Atasya tersebut mengaku seolah tidak percaya dengan perceraian yang kini hadir di tengah-tengah dalam rumah tangganya. Perempuan 33 tahun itu masih tak percaya dirinya akan menghadapi proses sidang cerai dan berpisah dari suaminya.
Tasya berharap semua ini hanya bagian dari mimpinya dan keadaan ini akan kembali seperti sedia kala. Curhatan Tasya ini sontak menyita perhatian publik. Banyak penggemar merasa iba melihat kondisi sang beauty vlogger yang sebelumnya dikenal selalu tampil ceria dan penuh energi di media sosial. Diketahui Tasya Farahsya telah melayangkan gugatan cerai sejak 12 September lalu. Rumor terkait perceraian Tasya dan Ahmad mengejutkan banyak pihak, sebab selama ini rumah tangga keduanya selalu terlihat harmonis dan jauh dari isu miring. Tasya dan Ahmad sendiri menikah pada 17 Februari 2018 silam. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 2 anak.